Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Daindra Rusdiana, mahasiswa Mars UMY. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin sedikit berbagi informasi terkait manajemen pelayanan kesehatan dengan topik patient safety atau keselamatan pasien. Nah, apakah inti dari suatu pelayanan kesehatan? Apakah rekan-rekan ada yang tahu? Baik, kalau belum ada yang tahu, inti dari pelayanan kesehatan adalah keselamatan pasien. Pernahkah rekan-rekan memperhatikan di rumah sakit yang diberikan pegangan, petugas farmasi yang melakukan double check, dan terkait identifikasi dan dosis obat saat penyerahan obat ke pasien? Nah, itu semua adalah alasan dari dilakukannya keselamatan pasien. Nah, manajemen pelayanan kesehatan itu utamanya juga terkait dengan pasien safety atau keselamatan pasien. Ini semua hal yang penting untuk diperhatikan, di mana peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan harus mendukung peningkatan keselamatan pasien. Pengelolaan keselamatan pasien dalam pelayanan di rumah sakit berguna untuk mengurangi tingkat kecacatan atau kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, keselamatan pasien merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan di rumah sakit. Selain itu, rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat diantaranya melalui program keselamatan pasien di mana WHO atau World Health Organization sudah memulainya sejak tahun 2004. Sedangkan di Indonesia, pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien memberikan panduan yang jelas mengenai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap insiden keselamatan pasien. Nah, menurut PMK Keselamatan Pasien Nomor 11 Tahun 2017, definisi dari keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman meliputi asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Jadi sistem keselamatan pasien selalu belajar dari semua insiden yang terjadi untuk mewujudkan asuhan pasien menjadi lebih aman. Nah, jika keselamatan pasien itu belajar dari insiden keselamatan pasien, nah apa yang dimaksud dari insiden keselamatan pasien ini? Jadi, ini juga merupakan hal yang penting untuk diketahui. Insiden keselamatan pasien itu adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Nah, ini tuh harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, kejadian atau kondisi yang tidak disengaja. Yang kedua, dapat dicegah. Yang ketiga, terjadi pada pasien. Lalu, apa yang termasuk insiden keselamatan pasien? Nah, ini ada yang pertama, kejadian potensial cedera atau KPC merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Contohnya, atap yang bocor yang membasahi lantai rumah sakit, meja pemeriksaan dokter yang penuh dengan alat tulis, kemudian resiko keliru dalam menggunakan alat kedokteran, dan resiko jatuh semua dapat dilaporkan sebagai kondisi potensial cedera. Kemudian yang kedua adalah kejadian nyaris cedera atau KNC atau near miss. Jadi insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Belum sampai terpapar bisa jadi karena faktor keberuntungan atau karena ada usaha pencegahan. Misalnya, pemberian dosis obat yang salah oleh perawat kepada pasien namun dicegah oleh teman perawat yang lain yang mengetahui kejadian itu sebelum obat tersebut diberikan kepada pasien. Kemudian selanjutnya adalah kejadian tidak cedera atau KTC. Insiden ini itu sudah terpapar kepada pasien tapi tidak menimbulkan cedera. Contohnya saja, petugas farmasi keliru memberikan obat tetes mata yang seharusnya obat tetes telinga
dan tidak menimbulkan cedera pada telinga. Kemudian yang terakhir yaitu ada kejadian tidak diharapkan atau ini tuh definisinya insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Contohnya itu kebalikannya dari KTC tadi. Jadi petugas farmasi itu memberikan obat tetes telinga yang seharusnya obat tetes mata, sehingga ini akan menimbulkan cedera pada mata pasien. Baik, jadi melaporkan seluruh insiden keselamatan pasien di rumah sakit itu merupakan bagian yang penting ya, rekan-rekan semua, untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembelajaran hasil analisis akar penyebab insiden. Manajer dan seluruh tenaga kesehatan senantiasa mewujudkan sistem asuhan kepada pasien yang aman, komprehensif, dan responsif terhadap kejadian yang tidak diharapkan. Maka angka insiden, kejadian insiden di rumah sakit ini bisa terus berkurang. Pasien aman, tenaga kesehatan aman, dan RS serta lingkungan rumah sakit juga aman. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salahnya dalam ucapan maupun tindakan saya. Sekian presentasi dari saya, materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.